baru-baru ini kan Anda memang menyampaikan begitu ya untuk mendorong tenaga kerja nasional ini untuk bekerja di luar negeri. Sebetulnya bagaimana posisi kebijakan ini dalam strategi besar penyerapan tenaga kerja nasional? Ya, jadi yang pertama begini, saya ini Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tugasnya dua. Satu, melindungi seluruh pekerja migran Indonesia dari kekerasan, dari eksploitasi, pelanggaran hak-hak pekerja, bahkan human trafficking. Itu tugasnya. Tugasnya membuat regulasi, melakukan tindakan, intinya memperbaiki tata kelola lah. Yang kedua, tugas saya itu adalah menempatkan pekerja-pekerja migran ke luar negeri. Untuk apa? Untuk satu, memperkuat penerimaan devisa dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi bangsa lewat pertumbuhan, lewat support dari ekonomi desa, daerah, dan sebagainya. Itu dua tugasnya. Jadi dalam konteks pekerjaan dalam negeri, bukan saya nggak mau bicara, pekerjaan dalam negeri itu sudah ada yang ngurus. Dan pemerintah sudah bekerja keras untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat misalnya di luar investasi, ya itu pasti menyerap tenaga kerja kan. Itu ada MBG, ya ada Koperasi Merah Putih, dan banyak instrumen-instrumen lain yang coba dilakukan oleh pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Tetapi harus kita akui memang bahwa kita ini bonus demografi. Oke ya, bonus demografi itu angkatan kerja produktif kita sampai hari ini itu 152,2 juta. Ya. Dan 152,2 juta ini itu kan harus diserap semua. Agar apa? Terjadi apa yang disebut cita-cita negara, masyarakat yang sejahtera, yang adil, yang makmur. Itu kan cita-cita negara. Karena kalau tidak terserap, itu akan jadi problem satu ketika. Jangan isu politik, macam-macam rembet kemana-mana. Nah, ibarat menu dalam hal penyerapan tenaga kerja, ini ada menu dalam negeri, silahkan yang mau milih dalam negeri, kita lebih senang, welcome, tapi juga ada menu di luar negeri, kesempatan kerja. Nah, yang di luar negeri ini yang ngurus saya nih, sebagai menteri. Nah, menu dalam luar negeri inilah yang saya sampaikan ke publik. Sebagai menteri saya harus menyampaikan bahwa ini ada peluangnya 1,6 juta job order. Ya, 1,6 juta job order ini bagus kalau kita isi dong. Kenapa? Karena otomatis itu akan membantu penyerapan tenaga kerja. Tahun lalu kita mengirim 297 ribu. 297 ribu ini yang prosedural. Apa yang terjadi 297 ribu? Ada 253,3 triliun devisa masuk. Ada 0,36% pertumbuhan ekonomi dari situ. Dengan asumsi setiap 800 ribu penyerapan tenaga kerja itu 1%. Ada banyak efek-efek tambahan dari situ. Nah, jadi 152,2 juta ini dengan angka pengangguran taruhlah kalau tidak salah 7,77 jutaan ya. 7 jutaan ini harus dibagi. Nah, supaya mereka tidak mengalami kekerasan, maka mereka harus kita dorong berangkat secara prosedural. Satu. Yang kedua, mereka harus kita lengkapi dengan skill yang bagus. Jadi target saya sebagai menteri itu yang 80% domestic worker ini mau saya geser angkanya. Jangan 80% lagi. Kita mulai masuk ke sektor-sektor formal, sektor-sektor skill. Dan maksudnya itu, makanya saya gencar itu kampanye soal itu. Karena itu memang pilihan bagus. Nah, kenapa pilihan bagus?
Karena sebenarnya kalau yang kita kirim skill itu, kita sedang melakukan yang namanya investasi sumber daya manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang ke luar negeri tidak hanya gajinya tinggi. Coba lihat ya, di Jepang aja, gaji terendah itu 20-25 juta. Pekerjaan, jabatan kerja yang yang sangat-sangat dalam artian itu level paling bawah ya. Dalam tanda petik misalnya, anggaplah jadi caregiver, itu segitu. Jadi kalau 25 juta atau 20 juta, bekerja di Jakarta saja yang UMK-nya 5 juta, itu artinya dia bekerja 5 tahun dong. Baru dapat sebulan di Jepang. Itu peluangnya luar biasa. Yang kedua, semua orang yang keluar negeri pasti terjadi transfer pengalaman yang baik, transfer knowledge, transfer skill yang baik, ada networking yang terbangun, ada banyak efek-efek lain yang kemudian ketika dia balik ke Indonesia itu akan memberi dampak positif bagi bangsa kita. Jadi ini mengembangkan sumber skill up orang nih. Skill up orang. Secara tidak langsung kita mau skill up orang. Jadi makanya saya ngomong di depan mahasiswa, di depan anak-anak SMK, politeknik, kejuruan. Ini kesempatan, ini pilihan. Kalau bisa kalian jadikan pilihan utama. Iya kan? Dan daripada kita lihat keadaan di sini nih, job fair di Bekasi, antri kayak seperti itu. Iya kan? Nah ini juga menurut saya, ini jadi Pak Prabowo itu mendorong kita ini selain melindungi ya, ikut membantu supaya masalah-masalah pengangguran dalam negeri dan kemiskinan ini bisa diatasi. Dan di dunia global begini nih, saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi karena komunikasi semakin tanpa batas. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan dia berangkat prosedural, dia punya skill, mentalnya bagus, bahasanya bagus, dah titik gitu deh. Oke, jadi memang sebetulnya sebuah kesempatan dan juga pilihan begitu ya, bukan semata-mata Anda mengatakan mendorong untuk bekerja di luar negeri karena mengusir ataupun bahasanya karena tidak ada satupun pernyataan saya ngomong mengusir. Di kampus Undip tidak ada satupun. Tidak ada satupun pernyataan saya menyatakan bahwa itu harus semua orang berangkat. Tidak ada satupun. Itu mispersepsi dari media. Itu clear, saya punya rekamannya, saya punya. Baik, berarti ini juga bukan berarti karena sebetulnya negara membutuhkan begitu ya ekspor tenaga kerja dari devisa itu bukan begitu. Karena memang kuota kita. Negara punya pilihan memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih. Ya mau bekerja di luar negeri silahkan dengan keadaan yang ada. Ya mau bekerja di luar negeri silahkan. Tugas kami memperbaiki tata kelola agar mereka terlindungi. Baik. Itu aja. Baik, nah yang jadi permasalahan sekarang kan memang ada tadi Anda sebutkan bahwa tahun lalu 250 juta lebih begitu ya. Angkatan kerja produktif, bonus demografi. Baik. Biar nggak salah ini ya, nggak potong-potong ya. Baik.